Itu langsung Jadi praktek murni. langsung praktek murni gas-gas. Memanfaatkan Abdul Somad ya. Ustaz. Iya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten morning pagi. Jadi ini kayak yang kemarin itu yang saya upload ngomong online. Sebenarnya kan kita mencoba menghubungi teman-teman tapi belum bisa. Ternyata saya hubungi teman saya sendiri, Bang Kutip. Saya langsung hubungi, suruh ke rumah. Kita bikin konten, kita coba bahas beberapa yang memang sering terjadi atau sering diberitakan. Banyak permasalahan juga di lingkungan kita lah. Bahas apa ini? Ya nanti ada. Nanti saya cari pembahasannya. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami bahwa banyaknya pemerkosaan, banyaknya pencabulan dan lain-lain itu dilakukan oleh pemuka agama. Ya mungkin itu nanti coba kita bahas. Ya. Menarik itu. Menarik. Jadi saya pasti ngambil berita-berita yang itu memang menarik. Jadi itu ya teman-teman. Yang pertama kita bahas itu dulu. Oke. Sebelum itu ini Ustadz Abdul Somad. Kak Abdul Somad KW. Abdul Somad KW. Ini ngefans banget sama Ustadz Abdul Somad teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, bantu channel ini untuk berkembang teman-teman. Oke, langsung ke pertanyaan atau langsung ke beritanya teman-teman. Kita langsung ke beritanya. Mungkin ini saya pilih dulu ya teman-teman beritanya. Berita yang pertama teman-teman. Mungkin teman-teman pernah tahu berita ini sih. Berita wait. Mungkin nanti saya tampilin di layar sini lah. Sini kosong sini. Oke, ini Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz. Iya. Ini hebat teman-teman dalam agama. Oke teman-teman, yang pertama berita tentang cabuli 6 santriwati pengasuh pesantren di Jombang ditangkap. Ini Cabuli 6 santriwati pengasuh pesantren di Jombang ditangkap. Oh, berarti kalau pengasuh kiai dong? Iya, dikatakan seperti itu. Ini beritanya seperti pendirinya lah, nggak salah ini. Pemimpin. Pemimpin. Termasuk kiai. Iya, kiai. Lah, itu menurut Bang Kutip gimana sih, kan banyak seperti itu terjadi. Sebelum itu saya cerita dulu. Saya pernah ngaji juga di dekat rumah saya. Memang kenapa saya mengalami traumatis yang sangat besar? Saya sendiri tuh suka ngaji dari dulu. Suka ngaji ya Arab gitu. Tapi dengan mengalami saya traumatis waktu itu, hal yang sama yang terjadi. Jadi ustadz saya itu mencabuli santrinya. Nah, maka dari beneran serius. Jadi pas kejadian itu saya memang bener-bener trauma, bener-bener nggak pengen ngaji, terus nggak pengen mendalami agama. Di dalam pikiran saya itu kayak, ngapain sih kamu belajar agama tapi perilakumu seperti itu. Nah, itu termindset ke aku sekarang gitu. Ini kan terjadi yang sama. Ini menurut Bang Kutip gimana sih responnya kalau terjadi seperti ini? Ini bicara pandangan ya, pandangan saya. Ini gini teman-teman, kita nggak berpandangan agama atau yang lain. Ini hanya murni pemahaman kita. Kita coba membahasnya sesuai kemampuan kita. Kalau teman-teman mau cari yang lebih, cari channel yang lain, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut Bang Kutip. Ini pandangan saya untuk melihat tadi seorang pendiri pondok pesantren mencabuli 6 santriwati. Coba di-scroll lagi, ada nggak? Ya seperti ini sih. Berapa tahun dia ini? Informasi
maksiatnya itu sih 2 tahun, sekitar 2 tahun. Dia itu 2 melakukan habis sholat isya sama sholat tahajud. Wah, ini yang namanya ini maksiat jalan tapi sholat terus. Oke. Maksiat terus tapi sholat jalan. Bagus ini. Maksiat Maksiat terus sholat jalan. Wah, cakep. Ya jangan ditiru lah. Tapi gini pandangannya. Saya juga repot ini untuk memandangi fenomena seorang pendiri pondok yang melakukan pencabulan. Gak perlulah kita, kalau saya pribadi nggak menghakimi si pelaku nggak menghakimi si pelaku. Tapi pada umumnya orang itu akan menghakimi agamanya. Umumnya orang akan menghakimi agamanya. Contoh misal kayak gini, kita kan lihat kasat mata zahirnya, maksudnya orangnya seorang kiai pasti ibadahnya bagus lah, lurus, kuat, imannya kuat dan lain sebagainya. Tahu-tahu mencabuli 6 orang. Benar. Mencabuli 6 orang. Bahkan ini tadi saya lihat ada yang beberapa disetubui. Maksudnya disetubui kan udah ya tahu lah ya. Yang dulu pernah lihat link bokep pasti tahu lah setubui itu kayak apa ya, kayak gitu. Ya itu. Nah, kalau orang awam rata-rata dia akan menghakimi agamanya Islam. Wah, Islam kayak gini rek. Ternyata percuma mondok kiainya kayak gitu, percuma mondok yang ngajari kayak gitu. Itu sebenarnya salah. Benar. Salah. Jangan kita menghakimi subjeknya. Subjeknya kan dalam arti kan agama, ya kan? Yeah. Seorang kiai kan identik dengan Islam. Identik dengan pimpinan pondok pesantren dan mengasuh banyak santri ataupun santriwati. Ibarat sebagai contoh atau teladan yang baik kan. Karena itu makanya itu dia menyalahgunakan contohnya karena itu makanya apa? Manusia ini gak ada yang maksum sifatnya. Maksum itu dalam artian terjaga dari dosa. Iya, benar. Gak ada terjaga dari dosa. Makanya itu apa? Siapapun manusia, baik itu kiai, ustadz, orang biasa, kalau berhadapan dengan yang namanya nafsu itu selalu menghindar. Selalu berusaha untuk, kalau pendapat saya itu selalu menghindar. Saya aja pun kalau ketemu cewek misalnya di kamar ini ya, kamar ini ada cewek masuk pakai bikini, itu sudah kepala umek udah pengen host gitulah. Oke. Tuh, makanya itu apa? Perlu seorang ulama ini pasti dalam hatinya ada sikap untuk bagaimana cara saya harus menekan nafsu. Makanya dari itu biasanya ulama itu ada wiritan khusus. Khusus untuk itu. Jadi memang siapapun bisa melakukan ya. Siapapun bisa melakukan karena kita itu manusia itu loh, manusia. Ya, tentu. Adanya nafsu. Dan yang nggak boleh ya itu tadi, jangan menjudge agama. Jadi di luar sana kan banyak teman-teman itu seakan-akan agamanya yang salah. Kalau itu sih oknumnya, benar, orangnya oknum. Lah. Oknum. Jadi orangnya yang bermasalah. Jadi jangan menjudge bahwa agama yang salah karena ini yang salah. Ya, yang salah itu memang orangnya sendiri. Jadi kan sudah 2 tahun kan. Jadi dia sudah terbiasa seperti itu. Mungkin awalnya kita nggak tahu, lihat apa terus dia nafsu kan kita nggak tahu. Kan enak loh. Kan kalau misalkan satu orang, prinsip enak ternyata. Akhirnya menyalahgunakan dia sebagai seorang pemimpin. Akhirnya coba lagi 2, enak tambah enak, coba lagi lah 3, tambah enak. Itu nggak pakai nonton link lo ya, nggak pakai itu. Nggak pakai nonton link itu langsung praktek murni gas. Memanfaatkan momentum sebagai dia pemimpin atau pendiri. Dan bahkan ada loh ya namanya dunia kehidupan manusia tak luput dari namanya dosa pasti. Ada seorang Habib itu ada murtad karena menikahi perempuan kaum non muslim Nasrani sampai dia pindah agama gitu ya. Iya, sampai pindah agama dulu zaman tabiin dulu. Seorang panglima perang mujahid hafid Quran, hafal Quran, karena pihak Romawi kalah terus sama kaum mukmin akhirnya bingung
untuk bisa mengalahkan kaum mukmin kayak gimana? Akhirnya apa? Di bentengnya kaum Romawi berdiri puluhan cewek-cewek seksi pakai bikini G-string, terus apa itu? You can see banyak gitu. Dan sebagainya dengan ya dada gitulah ya. Iya. Kalau pengen tahu link bokepnya nanti ada di bawah ini ya. Gak ada teman-teman, gak ada. Ini emang kontennya bersih, Ya. bersih kontennya. Oke. Betul tadi. Nah, namanya kalau nggak salah ini Abda bin Abdurrahim kalau nggak salah. Kalau misalkan salah nanti boleh ditambah ya di bawah ini, terserah. Oke. Ini bukan kajian agama, cuma pendapat. Yang saya tahu juga. Pendapat kita. Kalau minta kajian agama ya Beda. channel lain. Channel lain. Oke, lanjut. Nah. Ustad. Abda bin Abdurrahim ini kagum. Ya namanya lihat produknya yang maha kuasa seperti itu ya. Produknya wah seksi lah kayak gitar Spanyol dan lain sebagainya. Seksi kali lah. Seksi kali itu dadanya sampai ke paha, betis, wah seksi lah. Akhirnya timbul rasa cinta, rasa ketertarikan. Rasa ketertarikan di sana, akhirnya apa? Bagaimana saya bisa mendekati si cewek ini? Jadi pernah terjadi seperti itu. Pernah terjadi sebelumnya. Oke, Ustadz. Kita next lanjut ke berita selanjutnya Ustadz ya. Oh, Ustadz sih? Kak. Panggil apa ya? Kotip aja, Kotip. Yo. Bang Kotip. Cak Kotip. Cak Kotip. Ayo. Cak Kotip. Ya, Hashtag Cak Kotip. Presiden Nama saya terkenal. 900. Nama saya terkenal. Ya. Di istri saya. Ini berita kedua. Jeng. Niat bisa kembalikan perawan wanita di Palembang justru diperkosa dukun cabul. Wih, niat bisa mengembalikan perawannya. Jadi dulu dia nggak perawan mungkin ya kan, dia niat bisa kembalikan perawannya. Mampir ke rumah gua aja tadi enak ya. Niat bisa kembali perawan. Ujung-ujung dicabuli. Ini justru diperkosa dan dicabuli oleh dukun. Jadi kan banyak lah modus-modus seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman kalau tahu ya bisa browsing. Kalau kembalikan perawan sih itu sebenarnya nggak tahu ya bisa atau enggak. Mungkin di dunia kedokteran bisa. Mungkin bisa. Kayak nutup selaput-selaputnya itu ya. Bisa. Ya mungkin itulah. Kalau ngapain ke dukun sih kok nggak ke rumah sakit? Dukun kan spesialis santet dan lain sebagainya. Itu kenapa? Ya, mungkin orang ini maksudnya terdesak. Bisa mungkin terdesak. Kalau bahasa Jawa itu gopo. Nah, gopo bingung dan sakarepe dhewe. Akhirnya milihnya ke dukun. Oh, lebih gratis mungkin. Kayak gratis sih. Nah, Murah lah. Murah. Kalau ke saya gratis enggak apa-apa. Anjing. Saya mau juga. Oke, itu ya. Jadi Mungkin. Buat teman-teman yang muka mesum, perawannya hilang. Perawannya hilang. Please jangan didukun. Ya. Ke rumah sakit. Konsultasikan sama yang ahli. Iya. Tuh. Ahli bukan ahli dukun. Ahli kedokteran. Ahli itu. medis, ahli kandungan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa konsultasi. Jangan ke dukun. Itu namanya blog. Ya, itulah. Jadi teman-teman itu beritanya ya teman-teman. Kita coba reaction 3 aja, ini terakhir. Pemerkosa bergilir, ABG 14 tahun. 3 pria di Aceh ditangkap polisi. Gitu. Bikin nafsu. Anjing beritanya gini tuh. Bikin nafsu. Aduh, jadi banyak ya teman-teman permasalahan ini, pemerkosaan ya. Pencabulan itu kompleks banget di negara kita teman-teman, negara Indonesia. Banyak kasus-kasus terjadi. Mungkin ini beritanya nanti kalkulasi dari pemerkosaan berapa persen nanti saya tampilin di sini. Memang kita tidak bisa menghindari hal tersebut ya. Iya. Jadi memang itu adalah sebuah konsumsi sehari-hari lah, berita sehari-hari. Kasus pemerkosaan itu bisa terjadi setiap hari atau setiap detik, kapanpun, dimanapun ya. Coba lihat lagi. Ya. Ini
perkosa benar. Perkosa bergilir ABG 14 tahun. 3 pria di Aceh ditangkap polisi. Ini ya, kalau kata orang Jawa ya, saya Jawa, nek jare wong Jawa ngopeni arek lanang karo arek wedok iki luwih angel arek wedok. Karena itu apa? Karena ada hal yang menarik di dalam diri perempuan, wanita. Nah, makanya itu ada cara khusus untuk menjaga si cewek. Oke. Maka dari itu kan nek wong jare wong dhisik kan wong wedok golek keliran bengi-bengi. Wong wedok jam ini kudu mune. Ya wong wedok jam ini kudu mulai dan lain sebagainya. Nah, mengantisipasi hal itu tadi. Oh iya bener sih. Jadi ya gitulah. Mungkin perempuan karena nggak boleh keluar malam ya. Itu kan mengantisipasi itu bener sih. Itu tidak apa ya kan banyak aku nggak boleh keluar malam karena ibuku jahat gini-gini ya itu nggak jahat sih lebih ke menjaga sih menjaga dan kasih sayang lah ya kasih sayang lah takutnya terjadi hal tersebut atau ya gimana kan namanya juga perempuan bisa hamil ya itulah bisa hamil. Kalau untuk yang laki-laki jaga itunya. Kalau mau ingin tahu rahasia di balik tubuh perempuan itu ada caranya. Ya apa caranya? Nikah, bro. Oh iya. Nikah lah. Solusinya nikah teman-teman. Kalau mau tapi kalau nikah kan harus siap Ustadz. Bang Kotip harus siap kan. Nikah itu kan ada 5 kalau enggak 4 hukum. Jangan banyak-banyak nanti. Ya. Durasinya lah. Ya, durasinya. Nanti next itu kita bahas nikah, bahas nikah. Bisa wajib, sunnah, subscribe dulu ya. Mubah dan lain sebagainya. Itu ini ahlinya. Nanti subscribe dulu kalau suka komen gimana mau request kalau apa. Kalau kurang tambahin lah. Iya, komen lah di bawah. Apa salahnya? Komen lah. Mungkin itu saja teman-teman. Ibu kita, ayah kita memarahi kita itu bukan karena dia jahat sih, lebih ke kasih sayang. Kasih sayang kan orang tua kan beda-beda. Jadi itulah teman-teman. Kalau teman-teman dikekang nggak boleh keluar malam atau gimana ya itu karena bukti bahwa keluarga sampean, kamu, Anda itu sayang gitu. Mungkin itu saja teman-teman video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, bantu channel ini untuk berkembang biar kita buat kontennya semakin semangat lagi. Ya itu Bang ya. Iya. Bilang subscribe kan? Subscribe ya. Subscribe di bawah. Enggak ada link bokep ya. Ingat link bokep. Kita enggak ada itu teman. Enggak ada ya. Aman. Oke, dadah.